Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Lukman. Waalaikumsalam ya Pak. Ya, kok kenapa nih? Gak apa-apa sih Pak ya. Agak melawan puasa? Sedikit sih Pak. Sedikit ya? Sedikit, Sahur ya. nggak tadi? Ini dia yang mau dipertanyaan nanti ini tapi saya tidak sahur. Oh. Tapi saya baca niat dan saya minum. Gitu. Oke, nanti kita tanya sama Ah, Ustadz iya, ya. iya. Gimana nih masalah sahur mensahur ini ya? Oke, selamat datang Ustadz. Dengan Ustadz siapa izin? Muhammad Marizal. Dengan Ustadz Muhammad Marizal. Ya. Ustadz Muhammad Marizal ini salah satu dosen di UIN Pekanbaru. Nah, kita hari ini sedang berpodcast Ria, mau ngobrol-ngobrol asik aja nih Ustadz. Nah, kebetulan podcast kita ini insya Allah perdana dan kita kasih nama Oh Belanja. Oh Belanjo. Oh Belanja. Kenapa begitu Pak Rama? Obrolan enak bersama Jumbo. Oh iya itu dia. Itu dia. Jadi kita ngobrol-ngobrol asik aja sih ini Ustadz. Dan juga ini kayaknya perdana kita ya. Pak. Perdana. Kita undang Ustadz ya. Iya dong, karena memang kebetulan lagi momen Ramadan kan. Pas sekali Puasa. Jadi kita yang beragama umat muslim ini sedang menjalankan ibadah puasa semuanya, dan kebetulan banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Daripada Lukman yang jawab kan, Yes. bahaya. Tidak ada solusinya. Nggak ada solusinya dan takutnya melenceng. Yes. Kan gitu. Nah, jadi mending langsung kita datangkan pakarnya nih. Iya langsung pakarnya. Iya, tapi sebelum tanya-tanya nih, tanya-tanya. Lukman sendiri selama puasa nih, ini udah hari keberapa ya? 13. Hari ke-13 ya, Yes. insya Allah hari ke-13 ya. Nah, udah ada mokel belum? Gimana ya Pak? Jujur gak apa-apa Ya, kali nggak ya. apa-apa, jujur gak apa-apa. Eh, Ya kali aja itu memang ada uzur ya. Ada dua berapa? kali ada Pak. 2 kali. Iya. Dua kali ada mokel ya. Iya. Mokel atau emang gak puasa? Enggak, ini enggak 2 puasa kali karena dapatnya. mungkin sakit. Astaga. Astagfirullahaladzim. Ya ini mungkin karena ada alasan sih Pak. Waktu itu Oke. juga memang tidak enak badan dan Oh, juga sakit. iya. Oke. Waktu itu kan meriang Pernah dan nyobain badannya ya? Rasanya nggak enak. Oh, gimana ya Pak ya? Nyicip gitu ya. Iya juga Ustaz. Berarti dia jilat diri sendiri Iya, jadinya bakal gara-gara itu batalnya. luar biasa. 2 kali ya Dua berarti kali. ya? Pertama memang ada juga ini alasan mungkin di awal di pagi udah nggak enak badan gitu ya Ustadz. Jadi saya pun juga punya asam lambung. Oh. Jadi mungkin ya saya nggak sanggup minum lah saya. Ah, itu menarik tuh. Alasan-alasan asam lambung. Karena Iya. asam lambung ini kan nggak dibuat-buat ya. Ya. Penyakit. Itu memang dan dokter-dokter juga mengatakan asam lambung itu kan sesuatu yang tidak akan pernah sembuh. Karena bagian dari tubuh kita gitu Ya. kan. Nah, nanti coba kita tanya sama Ustadz tuh. Kira-kira Betul, betul. bagaimana mensiasati ya mungkin, atau bagaimana kita berpuasa dalam kondisi orang yang punya asam lambung berlebih. Nah, berarti dua hari ya. Iya. Itu harus dicatat loh itu Lukman. Karena mungkin adaptasi kali ya Pak ya. Karena kan kita sebelum berpuasa kan memang kita jor-joran makan ya Ustadz ya. Oh, Jadi tidak ada putus makan. Jadi kan kalau ini kayak terkejut mungkin perut itu kan. Iya. Tiba-tiba pas hari pertama kan langsung kaget gitu. Seperti itu. Jadi betul. aduh gitu. Ya. Daripada saya nanti ini gitu kan juga. Kelihatan dari tubuh kita berdua ini. Astaga. Kita berdua loh, saya udah disclaimer loh kita Yes, berdua yes, yes, loh. yes, Saya yes, juga yes. loh. Jadi ada kawan ya. Ada kawan Ustadz. Jadi ada 2 kali, itu harus dicatat Lukman. Iya, saya Jangan udah catat. sampai nggak diganti loh itu. Nah, izin Ustadz. Seperti mungkin tadi yang disampaikan sama Mas Lukman nih. Nah, terkait dengan tidak berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Itu bagaimana hukumnya di dalam Islam? Fikihnya tuh seperti apa kira-kira Ya. Ustaz? Mungkin bisa Ustaz jelaskan Nah, jadi kira-kira. ada beberapa hal yang menyebabkan orang tidak puasa kan gitu. Oke. Ada yang pertama tidak ada uzur, yang kedua ada uzur gitu. Nah, kalau yang tidak ada uzur itu jelas dengan sengaja dia meninggalkan, maka hukumnya berdosa. Tapi kalau misalkan ada uzur seperti safar, seperti dalam kondisi sakit, atau mungkin dalam kondisi ibu-ibu sedang menyusui, atau seorang istri sedang hamil,
Nah, maka daripada berdampak buruk bagi kesehatan, maka itu diizinkan untuk tidak berpuasa dengan catatan nanti diganti. Begitu juga mungkin nanti perempuan yang sedang haid atau yang sedang nifas gitu, maka itu kalau haid sama nifas kan malah nggak boleh berpuasa Iya, gitu ya. sama sekali nggak Nah, boleh. ya, jadi itu. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu boleh. Namun kalau misalkan tidak ada uzur syar'i gitu. Nah, ini hukumnya berdosa gitu. Wow. Ketika hukumnya berdosa, setelah Ramadan juga wajib diganti. Gitu. Double kill ya itu Ustaz. Iya, double kill jadi. Sudah berdosa, Dosa double ganti lagi. lagi. Nah, tapi ketika sudah diganti, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya gitu. Karena dia dengan sengaja kan gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi Mas Lukman Iya. dalam kondisi sakit, misalkan asam lambung naik atau apa, nanti takutnya berdampak pada kesehatan lebih parah daripada biar kalah 2 daripada dipaksain kalah 28. Nah, setelah itu kan nggak bisa lagi gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Cuman gini, Mas. Sebenarnya tuh dalam tahapan berpuasa itu sebenarnya dalam Islam tuh sudah diajarkan kita bagaimana mempersiapkan. Tadi kan kaget ya Mas Lukman ya. Iya, tiba-tiba Sepertinya. biasa Nggak ada pemanasan kali. hari biasa tuh, makan apa yang ada, tidur aja nggak makan gitu kita nih ya gitu. Iya. Cuma tidur aja yang Cuma nggak makan. tidur aja Iya, gitu. benar-benar Ustaz. Kalau bisa makan Apalagi makan juga kayak gitu. kita di swalayan Oh, ya, di Ustaz. tempat Iya. makanan gitu Nah, ya. karena kita dikit-dikit, kita kan kebetulan office-nya di lantai 2. Iya. Oke, heeh. Jadi kalau udah ada yang turun ke lantai 1 ini, Iya, itu pasti udah- ke atas itu- bawa makanan iya, gitu itu udah ya. langsung dicurigai itu biasa Ustaz. Nah, Nah gitu, nah pas ketika Ramadan kita full kan sampai 12 sampai 14 jam kita nggak makan gitu. Nah harusnya sebenarnya dalam Islam itu sudah ada persiapan-persiapan, Rasul udah ngajarkan kita. Makanya di bulan Rajab Rajab, Sya'ban. Saban. Nah Sya'ban itu kan Rasul memperbanyak ibadah puasa. Bahkan kita disunatkan untuk puasa, ada istilah kenal mungkin kita kebanyakan puasa Asyura dan seterusnya gitu. Nah itu apa maksudnya itu? Selain sunnah memang tuntutan agama, itu hikmahnya adalah biar tubuh kita ini mulai beradaptasi menuju Ramadan yang full 30 gitu. Betul. Nah jadi itu. Siap. Jadi Mas Lukman gak usah khawatir. Nah dipertahankan saja. Iya. Kalau tubuh insya Allah, jadi tubuh kita itu punya kecerdasan Mas. Jadi tubuh kita itu punya kecerdasan di mana jadi tadi asam lambung tadi nggak boleh dihentikan, harus tetap ada. Iya. Ya, Karena kalau itu- tidak ada asam lambung bahaya. Nah, Jadi karena nggak itu bisa kan- mencerna. Ya, itu kan tuh proses pencernaan ya Yes, Ustaz. Ya. jadi Cuma kan berlebih ya Pak ya? ya. Iya. Nah, Itu kan gas asid ya. gas asid yang untuk membantu mencerna makanan yang ada di dalam lambung. Ya, Nah, ya. itu jadi membantu mencerna. Nah, jadi sebenarnya asam lambung itu makanya kebanyakan orang ketika bulan puasa yang biasanya ada penyakit GERD atau asam lambung gitu kan, mah. Tapi ketika dalam bulan puasa itu kebanyakan ada yang dia nggak sakit sama sekali, tapi justru ketika nggak bulan puasa telat makan dia sakit. Oh iya. Nah, pernah sering kan gitu. Pernah. Nah, sebenarnya itu makanya tubuh kita itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala udah memang cerdas. Oh my God. Apa? Kenapa? Karena kalau bahasa aderanya kita itu ketika menghadapi bulan Ramadan sudah punya kekuatan hati, secara pikiran kita karena puasa ini menyenangkan, ini bagian dari ibadah, Oh, iya, tidak mendatangkan sakit, maka dalam pikiran kita itu kita nggak ada masalah ketika kita puasa. Oh, Jadi secara otomatis gitu, lambung tidak memproduksi asam yang lebih ketika kita tidak memasukkan makanan. Kenapa? Karena dalam mindset kita hari ini puasa. Oh. Lu nggak perlu produksi asam dulu. Nah, gitu. Jadi makanya ketika niat kita semangat menghadapi puasa itu auto gitu. Oh, iya. Makanya masukkan mungkin di awal-awal aja Stres kali ya, Pak, ya? Stres tiba-tiba belum siap ini, shock Iya gitu. benar. Tapi setelah itu kan gak ada masalah gitu. Alhamdulillah nggak ada. Harusnya secara logika itu terus produksi kan, terus Iya, naik iya, asam iya. lambungnya. Tapi Iya. kan ketika sudah berlanjut hari ketiga, keempat, tubuh kita udah bisa menyesuaikan, Iya. pikiran kita udah merasa oh ini puasa, ini ibadah gitu, ini wajib gitu. Makanya secara otomatis juga lambung kita tuh menahan nggak memproduksi asam yang berlebih gitu. Pantes ya, makanya mungkin di kita negara-negara muslim ini kan untuk orang-orang yang mohon maaf misalnya
non muslim atau orang-orang yang tidak berpuasa itu kan harus yang agak sembunyi-sembunyi ya Iya. Ustaz ya. Karena mungkin biar kita ini tidak merasakan vibes sedang tidak Ramadan. Iya. Berbeda mungkin di negara-negara yang non muslim Iya, yang notabene mayoritasnya non muslim, Betul. itu kan mereka nggak ada hari libur makan dan Iya, segala macam. Jadi akan jauh lebih sulit kali Betul. kayaknya untuk kita berpuasa di daerah-daerah seperti Iya. itu ya Ustaz ya. Karena kulturnya semua orang pada makan, kita sendiri yang enggak. Kita ngelihat, Iya. Yes. kita ngelihat abis Jadi itu bawa kekuatan kepikiran. hatinya lebih tinggi orang yang tinggal di memang mayoritas non muslim Non-muslim. daripada kita yang tinggal. Jadi bersyukur kita di sini Nah ya. iya, berarti kita bisa dikatakan sebenarnya ini puasa level beginners ini. Iya. Karena udah terkondisikan Iya. semua. Ya, kondisi Ini harusnya kita lingkungan bersyukur. sudah, betul. Nah, kalau kita puasa di Amerika coba gimana? Oh berat gitu. Berat banget Iya, tuh. nggak ada beduk gitu, Nggak nggak ada, ada, gitu. nggak ada. Sirenai imsak nggak ada nggak gitu. ada. Yang bangunin sahur malah dilaporin polisi loh. Mengganggu. Sahur gitu kan. Habis itu tiba-tiba datang polisi FBI lagi gitu ya. Iya, benar. Berarti intinya dari pikiran ya Ustaz. Iya. Begitu kita proses berpikir kita mengatakan, oh ini sedang puasa, semua orang juga sedang puasa, tempat makan juga semuanya Betul. tutup. Berarti sudah automatically terkondisikan seluruh badan kita juga akan berefek untuk bersiap menghadapi Yes. puasa. Nah, kapan kita mulai start bersiapnya? Di niat. Oh. Kita wajib niat kan? Iya betul. Nah, ketika puasa Betul. wajib niat kan? Ya. Ketika niat itulah kita mengkondisikan seluruh tubuh kita, otak kita bekerja, tubuh kita mempersiapkan mental tadi ketika niat. Oh, Nah, oke. makanya dalam setiap ibadah kita wajib niat kan? Betul. Nah, ada yang mungkin perlu diazamkan, ada yang perlu, yang penting, yang jelas itu Kita udah niat di hati. diikrarkan Iya, dari iya. hati gitu. Betul. Menarik. Ya. Berarti intinya Lukman. Ya. Gak usah khawatir Mas. Nah. Ya. Iya, saya agak sanksi, agak kepikiran gitu ya Ustaz. Iya. Ya. Karena kan ya benar juga sih Lukman ya. Karena gini Ustaz, kadang kita ya mungkin yang sudah terbiasa insya Allah puasa 30 hari begitu bolong 1-2 ini kan kayak ya nggak Ya. full gitu loh. Ya kan? Apalagi kayak dulu kita kecil budayanya kalau full nanti dikasih THR. Yes. Ya. Ya kan? Nah itu kayaknya kita udah besar ini kayak ngerasa gitu loh. Aduh, nggak sempurna ya, nggak 30 hari gitu ya. Padahal kan memang ada uzur yang membolehkan ya Ustaz. Ya. Kemudian terkait uzur nih yang boleh-boleh untuk tidak berpuasa tadi. Ya. Itu batasannya semana ya Ustadz ya? Maksudnya contoh nih kayak yang sedang menyusui atau Ya. sedang hamil. Nah, apakah memang diperbolehkan misalnya selama 30 hari tidak berpuasa atau mungkin di saat mereka sanggup mereka harusnya berpuasa atau bagaimana? Ya, jadi puasa itu memang satu ibadah yang wajib gitu ya. Tapi Oke. Islam juga memang melihat kondisi sesuai dengan kondisi umatnya. Jadi beribadahlah sesuai dengan kesanggupanmu kan dalam hadis yang Rasul sampaikan. Nah, jadi ketika seorang ibu yang punya kewajiban menyusui anaknya gitu kan. Nah, tentu produksi ASI dalam tubuhnya terus harus lancar gitu. Betul. Otomatis ketika seorang ibu berpuasa itu produksi ASI itu berkurang, sementara anak tuh terus kan Punya gitu. hak di situ. Iya, ya. punya hak di situ. Maka itu dibolehkan selama karena takut mengganggu kesehatan si ibu, ibunya takut lemas, ASINya nggak maksimal produksinya gitu. Bisa berbahaya kepada bayinya dan ibunya, maka itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dengan catatan nanti diganti, tetap diganti gitu. Jadi boleh gitu, diperbolehkan gitu. Tapi ketika balik lagi ketika kan kondisi tubuh kita kan masing-masing kita tahu yang kondisi Betul, kita ya. betul. Kita kuat atau tidak gitu ya. Ya. Nah, ketika kita kuat, merasa kuat, insya Allah ya udah silakan lanjutkan gitu. Ya, Jadi daripada- tidak dibebankan harus atau mesti buka, enggak juga. Nah, lihat kondisi doh gitu. Ya artinya juga tidak mengapa kalau seandainya Tidak 30 mengapa, hari betul. pun tidak Mm-mm. berpuasa. Mm-mm, Nah mm-mm. kalau untuk yang sakit nih Ustaz, Ya begitu juga yang sakit gitu. contoh, sorry, Hmm. kan ada kadang orang juga sebenarnya kayak
mencari-cari alasan nih. Ya. Nah, padahal Mm-mm. sakitnya itu cuman bukan sakit yang membahayakan. Iya, bukan sakit yang parah lah gitu bukan ya. sakit Mm-mm. yang sampai mempengaruhi kondisi fisik yang membuat lemah dan segala macam. Ya. Mm-mm. Kayak misal saya nih, saya kan lagi agak-agak flu ya Ustaz ya. Mm-mm. Kayak saya sakit, aduh kayaknya saya gak kuat Buka puasa. dah gitu ya. Ah. Nah, Ya. itu batasannya gimana tuh Ustaz? Oke, nah batasannya memang kita tidak bisa justifikasi orang gitu ya. Ya, Misalkan sakit, Allah masa sakit segitu aja buka kan gitu ya. ya. Kita nggak bisa karena ini ibadah, kata Allah kan ibadah puasa itu hanya untuk Allah. Jadi Allah yang nilai. Kalau misalkan kita sedekah, kita sholat, itu ada nilai hitungan pahalanya. Iya. Tapi kalau khusus puasa itu hanya Allah yang tahu pahala yang dia kasih itu berapa. Jadi ibaratnya Oke. tuh nggak terhitung gitu Iya, pahalanya. unlimited. Nah, maka begitu juga ketika kita mengetahui kondisi kita gitu, kondisi kita sanggup atau tidak, ya dikembalikan kepada kitanya. Nah, namun kita sebagai yang lain gitu, tidak boleh juga menjustifikasi teman dengan kondisi kita. Alah, Oke. misalkan kayak Mas Sukman, alah nggak enak badan gitu aja nggak puasa. Itu anakku umur 5 tahun, flu, demam masih sanggup puasa. Iya. Nah, ini juga nggak bijak ya membandingkan kita dengan yang lain atau dengan Aduh, kondisi kalau gitu saya orang minta lain. maaf gitu. nih, Sering Lukman. terjadi sih. Iya. Ya, saya gitu. minta maaf loh Lukman, Nah. karena saya sempat suzon loh. Betul. Astagfirullah, Jadi astagfirullah. balikan lagi ke, nah, namun ada lagi kan, balik lagi ke kondisi kita pribadi gitu. Kita Ya. pribadilah yang kita tahu niat kita tahu kondisi Iya. kita gitu. Makanya tadi kekuatan hati kita lagi nih. Karena ini ibadah ini bukan untuk orang. Ya. Ibadah puasa ini bukan karena ikut-ikutan, Ya. bukan karena orang semua puasa kita ikut puasa gitu, bukan karena nggak enak teman satu kantor semua pada puasa kita nggak puasa gitu kan. Makanya betul. di situ ada sembunyi-sembunyi bukanya. Itulah mokel. Iya mokel gara-gara puasa karena orang, bukan puasa karena Allah. Jadi makanya kalau balik lagi ke pribadi person masing-masing. Ya. Nah, jadi kita sebagai teman atau sesama sahabat melihat teman tidak puasa, ya udah tinggal support, ya doakan dia bisa sehat. Nah, kita secara pribadi individu tentu puasa ini adalah kewajiban seorang muslim, wajib gitu ya. Kalau itu ditinggalkan ya berdosa besar. Dan diganti double kill tadi kan. Nah, betul. Sudah dosa, nanti ganti diganti lagi. Kalau nggak diganti double attack gitu. Oh iya. Makin Nah, besar itu. Makin besar. Makanya nanti kan tetap juga puasa gitu. Enakan rame-rame bareng puasanya Iya. daripada sendiri. Ganti. Iya nggak? Betul. Nah gitu, makanya balik lagi ke person masing-masing gitu. Jadi adanya kesadaran bahwa ini kewajiban. Ini bagian dari ibadah yang aku persembahkan gitu untuk Allah gitu, bukan untuk siapa-siapa gitu. Jadi ya udah kembali lagi, makanya dengan mindset seperti itu maka kita tahu ngukur kondisi kita sendiri gitu. Menarik. Saya ada menangkap dua statement Ustadz yang agak menarik bagi saya. Apa tuh Pak? Yang pertama begini Ustadz, masalah dosa tidak berpuasa. Mokel atau apapun lah itu. Ini kan sebenarnya efek dari dia sebenarnya dari awal tidak ingin berpuasa. Apalagi bagi kita-kita yang bekerja. Betul. Nah, ini kayak kita di Jumbo contohnya. Iya. Ini kan kita memang secara operasional toko dan perusahaan kan tetap harus bekerja. Betul. Tidak ada liburnya. Iya. Nah, dalam arti kata ya jam kerja, jam pulang ya pulang, istirahat gitu kan. Nah, cuman bagi beberapa orang, oknum lah saya Betul. katakan, itu kan beralasan pekerjaan saya berat, Yes. saya ada pekerjaan fisik, angkat barang dan lain sebagainya. Memang saya nggak sakit, tapi saya nggak kuat, saya nggak tahan, saya haus dan segala macam. Ini kan kadang dijadikan alasan untuk semacam pembenaran gitu loh Ustaz. Iya. Masa iya sih Allah sejahat itu, saya kan Iya. memang nggak sanggup gitu. Karena kerjaan saya berat. Kerjaan saya Katakanlah berat. kerjaan saya itu angkat pasir, angkat apa, Iya. angkat Nah, kalau barang kita di gitu. sini mungkin itu ngangkat minuman cash itu Iya Ustaz. berat, Berat banyak gitu, misalnya bongkar gitu. muat barang Iya, gitu ya. Itu dalam Islam itu seperti apa sih memandangnya? Oke, baik. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, nah kita dari tadi kan bicara nih dosanya berat, dosanya besar.
Mungkin ada nggak dalil yang mengatakan bahwasannya dosanya itu sebesar apa sih Mm-mm. kalau kita meninggalkan satu saja puasa dalam kondisi sengaja? Ya, Jadi baik. mungkin edukasi juga nih sama Iya, yang lain. biar ini Pak, saya Iya, juga biar sadar gitu kan. biar sadar takut. Nah, takut iya, gitu. Karena Allah kan memang Benar. konsepnya punishment and reward kan. Yes, Ada rewardnya, ada punishmentnya. Iya. Ya, Agar orang menghindari punishment dan menggapai rewardnya. betul. Ya kan, perfect dia jadinya. Selama ini kan sepele kan Pak, ya Karena- nggak apa-apa lah. Iya, gitu karena kan, orang mikirnya cuma kalau puasa dapat pahalanya gede. Iya. Hanya itu. Sedangkan Kalau pahala nggak puasa gimana? Iya, nah, kalau itulah nggak puasa dia. gimana? Heeh. Gitu. Ya, itu ini silakan. menarik pertanyaannya Iya. nih ya. Nah, jadi berkenaan dengan orang yang bekerja lalu punya justifikasi bahwa dia tidak sanggup berpuasa karena kondisi pekerjaannya yang berat atau menguras fisik yang ekstra kan gitu. Nah, jadi ini menarik nih. Kalau kita, jadi ada pepatah Melayu mengatakan bahwa kalau nak 1000 cara, kalau tak nak 1000 dalih. Kalau Oke. suka 1000 cara, kalau tak Iya. suka berdalih dia. Berdalih banyak aja dalihnya, ada iya. aja alasannya kan gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya tergantung kekuatan niat kita memandang bahwa momentum puasa ini untuk apa. Ya. Nah, itu satu. Nah, kalau kita memandang melihatnya satu hal ini momentum ibadah yang dimana di bulan ini Allah obral pahala gitu. Ya. Ibaratnya mungkin Ya, bukan di- obral makanan iya. minuman baju ya. kalau ibaratnya mungkin di Jumbo Mart gitu. Ada satu momen Jumbo itu memberikan diskon Ada Ustaz. 50% semua barang-barang Enggak misal 50, 25 kemarin. 25 ada ya. Itu Masya Allah Ustaz. Ramai Luar kan? biasa Iya. ramenya. Coba orang Antriannya yang luar biasa. ya, orang yang ketinggalan gitu. Orang yang rugi banget kan? Betul. Padahal dia nggak beli apa-apa tapi merasa rugi. Betul. Melewatkan kesempatan itu. Betul. Nah, ketika orang yang datang itu bergesa-gesa nggak? Rebutan nggak? Rebutan. Ramai, ini panjang antrian, penuh Barisan. parkiran, dalam Barisan. penuh kan Iya. gitu. Bahkan petugas kita teman-teman yang bekerja tuh nggak sanggup melayanin kan gitu. Si Lukman aja kemarin diobral mau dibeli juga dia. Ini ambil aja lah. Diobrol gitu ya. Untuk diselamatin. Diskon berapa masuk gitu ya. Ya betul Iya. betul itu Ustaz. Betul. Nah, jadi mindset seperti itu yang harus ditanamkan kepada kaum muslimin melihat momentum Ramadan. Nah, jadi kita itu lucu ya, kecerdasan kita terhadap belanja itu lebih tinggi daripada kecerdasan kita terhadap ibadah. Ibadah misalkan ibadah mahdoh gitu. Betul. Nah, kalau belanja itu nggak lihat momennya ada uang atau enggak, pas itu diskon itu kita paksain beli, benar nggak? Padahal kita nggak butuh juga, Iya. nggak perlu juga, tapi karena ini mumpung murah, Iya, mumpung iya. kita beli Diskon, aja. iya. Iya. Cerdas, Stok, iya, gitu. cerdas kita kalau dalam masalah belanja. Belanja. Tapi di sini momen Ramadan, Allah kasih kesempatan obral pahala, dilipat gandakan apapun amal ibadah kita. Nah, jadi mindset seperti itulah yang harus ditanamkan, dibuka pada kaum muslimin. Agar apa? Agar segala rintangan, coba bayangkan Mas, Ya. ketika dibuka obral diskon 25%, Itu malam-malam lagi. Ustaz. malam-malam Dari jam 9 sampai jam 12. rela ngantri mungkin panjangan iya. antrian kasihan. Rela nggak? Berjam-jam. Kuat? Wih, Kuat. banget. Bawa tentengan gitu. Sholat tarawih kalah tuh Ustaz. So, Kalah. Biasa sholat tarawih paling sejam. Iya. ada dalihnya lagi kan sholat tarawih bisa nanti pas menjelang sahur. Itulah tadi iya. 1000 dalih. Iya. Ustaz. Kalau buka, kalau ini kan nggak mungkin sampai sahur Iya. jam 12 kan nggak mungkin Iya, gitu. iya. Udah ada kesempatan gitu. Nah, ada aja dan kuat teman-teman untuk ngejar diskon itu kuat. Rela Pak kalaupun siang mungkin siang hari itu Iya. masih kuat juga gitu Iya. untuk ngejar diskon. Nggak ada kata capek, nggak ada kata, "Wih, males lah antrian." Kenapa? Karena tahu di situ banyak keuntungan. Betul. Nah, tapi hal yang itu kita balik ke untuk di bulan suci Ramadan. Nah, maka di bulan suci Ramadan ini Allah banyak kasih diskon, banyak kasih keuntungan. Maka segala pun aktivitas kita, misalkan kita di satu sisi kita wajib kerja juga, nggak mungkin nggak kerja. Betul. Kita puasa. Nah, walaupun kita kerja karena melihat besarnya motivasi kita terhadap meraih pahala dari bulan puasa tadi, kerja tadi hilang rasa laparnya. Nah, jadi ini menarik nih Mas. Ya.
Jadi pernah satu ketika di masa Rasulullah itu Rasulullah mengumumkan akan ada perang di bulan suci Ramadan. Oke. Perang. Iya. Perang ini bukan kerja. Iya. Perang yang mana fisik gitu. Nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya, Betul. kelahi gitu kan. Betul. Dan perangnya itu bukan 1-2 hari, persiapannya, waktu pascanya, Iya. pertahanannya, peperangannya, baliknya lagi. Iya. Itu butuh waktu mungkin mulai dari persiapan sampai apa itu hampir 2 sampai 20 hari gitu. Iya. 1 minggu atau sampai 20 hari gitu. Nah, artinya full dong. Iya. Itu lebih parah daripada kerja. Betul. Tapi sebagian sahabat apa? Walaupun di situ diberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Keringanan, Boleh boleh. sahabat yang nggak ingin Puasa. nggak sanggup puasa Ah. karena fisiknya lemah, boleh. Tapi hampir kebanyakan sahabat itu mau tetap memilih untuk puasa. Wow. Padahal kondisinya perang. Apa yang menguatkan mereka? Apa yang meneguhkan kekuatan fisik mereka di tengah kondisi perang tapi tetap berpuasa? Apa? Karena kekuatan iman dan mental tadi. Nah, Betul, gitu. betul, betul. Nah, apalagi dalam berperang itu kan yes. pahala jihad. Jihad pahalanya luar biasa Luar kan gitu. biasa itu. Nah, kita bandingkan dengan kondisi sekarang. Nah, kondisi sekarang kalau sahabat tadi pergi perang, anaknya gimana? Istrinya bagaimana? Nah, syukurnya di kondisi masa Rasulullah, ketika orang yang berangkat perang ikut panggilan jihad tadi, Iya. anak istri itu ditanggung oleh negara. Betul. Kan gitu. Iya. Pendidikannya, kesehatannya, semuanya itu udah ditanggung oleh Dari negara masa Rasul. Baitul Mal. Ya? Iya, Baitul Mal. Nah, kondisi sekarang gimana? Kalau kita beribadah di masjid, siapa ngasih makan anak kita? Iya. Siapa yang kasih uang THR Mas Lukman gitu kan? Betul. Nggak bisa, nggak mungkin. Nah, disitulah kita bisa balik ke sini bahwa justru dengan kita bekerja sambil berpuasa itu sama nilainya dengan pahala jihad. Kenapa? Karena anak istri kita ketika kita berpuasa tidak bekerja, siapa yang nanggung? Betul. Justru kita iya. berkorban untuk anak istri kita tetap puasa, namun kita tetap bekerja untuk kebutuhan yang nanggung anak istri kita di rumah. Betul. Apalagi biaya saat bulan Ramadan kan meningkat gitu ya. Walaupun kita cuma makan dibatasi, tapi tetap aja lebih besar Iya, kayaknya. iya, Nah, gitu. iya. Itu nanti kita bahas tuh. Iya. Itu seru itu. Nah, Kenapa pengeluaran di Ramadan lebih besar daripada di hari padahal biasa? puasa Lipat ya. gitu Padahal ya. puasa. Iya, kenapa lebih Aduh. besar? Nah, jadi sebenarnya itu Mas. Jadi kita tinggal ubah mindset kita justru ini bagian dari ibadah. Jadi kerja itu pun ibadah. Kalau tadi double kill, nah sekarang double reward gitu. Betul. Kita bekerja, kerjanya kita ini karena kita niatkan untuk menafkahi anak istri kita, keluarga Pahala. kita, itu kerjanya juga dinilai ibadah. Dan ketika kita bekerja saat berpuasa di bulan Masya Ramadan dilipat, Gandakan. dilipat gandakan. Luar biasa nggak? Kali unlimited itu. Unlimited lagi. Nggak tahu Nah, kita kali 4, iya, kali 5, kali Enggak 7. lagi, enggak ada kali-kalinya. Nggak ada kalinya. Itu hanya Allah yang tahu pahalanya. Betul. Dan kalau masuk surga itu ada namanya pintu Ar-Royan, Iya. pintu di mana khusus bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Masya Nah, Allah. Nah, balik ya tadi itu pertanyaan pertama ya. Jadi Iya. tinggal motivasi kita yang ada dalam Iya. diri kita. Jadi kalau misalkan kalau udah kuat motivasinya, insya Allah itu kuat aja. Nah. Orang bisa kenapa kita enggak kan gitu. Betul. Tinggal Nah, mengkondisikan, Jadi kan tadi yang Ustadz sampaikan kan yang menyemangati nih, Ustadz. menyemangatin. Kita jadi termotivasi. Yes. Nah, yang menakutkannya Ustadz. Yang menakutkan. Nah, Nah. balik lagi. Ini Nah. nih. Saya Iya, gemeter ya, Pak saya ya. juga deg-degan. Agak-agak takut gitu ya. Saya agak-agak takut nih. Seberapa besar Berapa besar dosanya. dosanya ketika Masya kita Nauzubillah. bermaksiat di momen bulan Ramadan kan Ya. gitu. Nah, Apakah berlipat ganda juga? apakah berlipat ganda? Nah, menariknya gini, disitulah ar-rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi khusus di bulan ini Allah tuh cuman kasih motivasi yang indah-indah. Sebenarnya kan kita tuh dalam Al-Quran, dalam Islam tuh kita tuh punya motivasi 2. Ya. Pertama motivasi kita terhadap reward, yang kedua punishment. Ya. Rata-rata orang itu akan tergerak kuatnya itu rata-rata banyak termotivasi yang punishment, yang menakutkan, yang pain, yang sakit-sakit Karena itu. dia menghindari Karena itu. dia menghindari itu. Misalkan orang bekerja mati-matian, padahal kalau dihitung males bekerja. Ya. Tapi kalau nggak bekerja lapar, mati, nggak bisa Mati. buat apa-apa. Benar, Bukan benar. orang bekerja tuh bukan ingin kaya, Ya. ingin tetap hidup biar nggak Ya. sengsara aja gitu kan. Ya, betul, Nah, betul. makanya lebih apa? Nah, tapi khusus ar-rahimnya Allah, khusus di bulan suci Ramadan, Allah cuman kasih rewardnya, motivasinya berupa reward.
Lalu bagaimana orang yang tidak berpuasa, orang yang bermaksiat di bulan suci Ramadan dapat dosa? Oke. Tetap dapat dosa, cuman apakah dosanya dilipat gandakan? Apakah dosanya dosanya sama seperti dosa-dosa di bulan biasa gitu. Kayak misalkan orang nggak kalau momen puasa kan memang khusus di bulan Ramadan dong, nggak bisa di bulan yang lain. Dosa besar tapi sama seperti dosa meninggalkan kewajiban yang lain seperti sholat dia. Bagaimana dosa orang nggak sholat gitu kan. Nah, apakah dilipat gandakan misalkan dia tidak sholat di bulan suci Ramadan atau dia bermaksiat di bulan suci Ramadan? Dilipat gandakan? Enggak. Oh. Enggak. Jadi tetap gitu. Cuman tadi Mas. Tapi ini bukan Tunggu tunggu dulu. Iya. Tunggu dulu. Kok kesannya kayak kita bersyukur ya? Astagfirullahaladzim ya Allah, nauzubillah min zalik ya Allah. Enggak. Alhamdulillah enggak dilipat gandakan gitu. Sama sekali enggak, Sat. Pemirsa enggak ya. Disclaimer ya. Enggak. Ada niat berarti ya. Enggak ada. Saya bukan bersyukur. Ya, karena bahwa gini Mas. bukan. Jadi Allah itu cukup ngasih kerugian yang besar ketika contoh tadi ya, contoh gini, betapa ruginya orang yang tinggal di sekitaran Delima atau yang udah langganan di Jumbomat gitu. Kalau nggak tahu ada momen diskon, betul. Dia nggak beli kan nggak apa-apa. Iya kan? betul. Rugi nggak dia? Enggak. Pas dia belanja di hari biasa juga rugi nggak dia? Enggak. Itu juga harganya ya sama normal juga kan dibandingkan dengan tempat-tempat lain juga ya sama aja, bahkan mungkin bisa lebih murah daripada sini kan. Nggak rugi juga dia kan gitu. Tapi merasa rugi banget nggak? Merasa kecewa banget nggak ketika dia melewatkan momen itu? Iya pasti. Nah di situ jadi apalagi emak-emak tuh. Betul gitu. Nah jadi sama di momen Ramadan itu Allah tuh mau kasih clue-nya kayak gitu. Itu rugi banget orang yang ninggalin itu. Cuman masalahnya kan gini Mas, pahala itu kan nggak bisa dilihat kan. Nah itu tadi mau saya tanya itu. Iya, pahala itu kan nggak bisa. Kalau diskon 25% atau 10% itu kelihatan. Barangnya ada. Iya, shoppingnya itu hematnya itu kelihatan jelas gitu. Struknya ada nanti. Tapi kalau pahala kan lah kan nggak lihat Ustaz. Mau dilipat gandakan mau berapa kali juga sedekah, ya kan kita nggak lihat. Bahkan gitu. Ada dalil mengatakan pahala sebesar gunung Uhud. Lagi mana gunung Uhud aja nggak tahu. Nggak pernah kita yang nggak pernah umroh, nggak pernah haji, nggak pernah lihat gitu kan gitu. Benar. Iya. Nah jadi ya, disitulah kekuatan iman tadi Mas. Makanya reward untuk orang berpuasa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun ini apa? Predikat orang yang meyakini hal yang gaib. Jadi kalau misalkan dia udah nggak meyakini hal yang gaib, ya dia nggak akan bisa dapat takwa. Betul. Nah yang gaib tadi apa? Dosa, pahala, itu gaib Mas. Nggak bisa dia surga, neraka, itu gaib. Betul. Nah makanya disitulah kekuatan iman. Maka dasar pertama kita melakukan ibadah tadi apa? Kokohkan iman kita dulu. Gimana nanti kokohkan iman? Mungkin nanti kalau ada kelanjutan podcast yang lain. Nah, gimana tuh cara? Pasti kita undang lagi nih. Pasti. Gitu. Ini menarik ini. Ini sebenarnya kan kita loncat tuh. Loncat harusnya ada landasan. Ada landasan dulu, Mas. Kita bahas masalah akidah. Karena kan kita kadang tuh ikut-ikutan nih orang-orang pada puasa, ya udahlah kita puasa. Orang-orang pada sholat, tarawih. Buktinya banyaknya orang beribadah hanya ikut-ikutan dan orang melakukan ibadah tidak tahu substansi dari ibadah itu apa. Buktinya hari pertama tarawih ramai nggak? Ramai banget. Bulan puasa subuh yang nggak pernah sholat subuh, ramai nggak sholat subuhnya? Ke parkiran itu sholat. Iya. Saking ramainya. Tapi coba lihat hari ke-13 nanti malam ke-14 gimana coba? Enak aja cari duduk di mana aja Mas Lukman bisa sholat tarawih gitu. Karena udah lapang gitu. Kemana orang-orang yang hari pertama kedua itu kemana? Apakah udah meninggal? Enggak. Karena udah masuk mall. Enggak boleh. Astagfirullah. Ada hajat. Enggak apa-apa, masuk mall enggak apa-apa juga, enggak haram kok. Iya, enggak haram sih. Kalau ada hajat gitu. Iya, sorry. Gitu. Oke, menarik. Jadi intinya segala sesuatu itu pasti harus berlandaskan keimanan setiap individunya dalam menjalani ibadah. Iya. Karena saya juga menyadari satu hal sih, karena basic kita dulu mungkin kita dibesarkan, ada orang-orang yang dibesarkan dengan kondisi
agamis. Iya. Ada orang-orang yang mungkin hanya sekedar dibesarkan aja Mm-mm. tanpa ada pendidikan agama dan lain Betul. sebagainya. Mm-mm. Mungkin salah satunya itu kan. Yes. Oke, Ustaz, menarik, mungkin itu akan kita simpan pembahasannya Akan ditanggapi nanti ya di momen yang lain di, ya. di Iya. podcast yang lain. Oke. Kita akan bahas tuh masalah keimanan dan ketakwaan. Yes. Karena Tadi menarik sebenarnya tadi. sangat menarik, Ustaz. Ha-ha. Karena begini, Ustaz. Lah kan enak tuh orang yang memang dia orang tuanya agamis, disekolahkan apa, ya aku kan nggak tahu itu. Iya. Wah, jadi ya Islam juga ikut-ikutan, bersyukur nih ya Iya. KTP Islam kan gitu. Iya. Nah, lo gimana? udah syahadat Apakah gitu. apakah dia nanti nggak beribadah, nanti ibadahnya nggak maksimal, nanti dia mati masuk neraka terus? Ya gimana lagi dia nggak bisa memilih untuk dilahirkan dalam kondisi yang seperti itu kan Betul. gitu ya? Betul. Gimana keadilan Allah, bagaimana dan seterusnya. Nah, balik lagi. Oh itu menarik itu. Berat ya. Iya. Berat ini. Jadi berat ini. Oke, sabar dulu. Oke. Kita akan buat kayaknya bikin satu podcast lagi untuk bahas masalah itu. Karena benar, Ustaz. Mm-mm. Kita ini manusia ini kan makhluk visual, Ustaz. Mm-mm. Umumnya makhluk visual. Ya. Dan menurut saya pribadi, orang yang betul-betul memiliki keimanan yang baik dan kuat itu adalah orang yang menurut saya next level. Mm-mm. Bukan manusia biasa itu. Mm-mm. Kalau menurut saya. Ya. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu yang dia tidak lihat, Yes, benar. yang tidak dia rasakan. Ya. Gaib, goib kan Mm-mm. kalau bahasa kita di Islam itu goib. Sesuatu yang goib. Karena menurut saya agama ini segala sesuatunya goib. Mm-mm. Kita sholat dapat pahalanya kan nggak Ya, kelihatan. nggak kelihatan. Yang tahu Betul. Allah. Betul. Cuman memang Rasulullah melalui hadis-hadisnya kan Mm-mm. memberikan gambaran. Mm-mm. Ada pahala yang sebesar gunung Uhud, Betul. ada pahala yang didatangkan berbanyak berduyung-duyung dan segala macam. Mm-mm. Nah itu kan penggambaran. Yes. Nah bagaimana wujud pahala dan segala macam Kita itu nggak kan tahu. nggak ada yang Iya, tahu. nggak tahu. Tidak ada yang pernah melukis juga, Iya. tidak ada yang pernah merekam juga. Iya, gitu kan. tidak bisa. Nggak bisa. Mm-mm. Nah makanya saya bilang orang yang punya keimanan, orang yang betul-betul ada iman dan takwa di hatinya, menurut saya itu adalah orang yang next level. Mm-mm. Orang yang betul-betul punya evolusi lah. Yes, betul. Nah, ini menarik. Ini akan kita kayaknya bakal jadi satu satu pembahasan yang Selanjutnya. lain deh, Iya. Ustadz. Oke, kembali ke topik kita nih, Ustadz. Siap. Bekerja dan berpuasa. Mm-mm. Nah, tadi kan udah dibahas Mm-mm. bahwasannya meninggalkan puasa secara sengaja, bermaksiat di bulan puasa itu tetap berdosa. Dosa besar dosanya. Nauzubillah min dzalik, Mm-mm. kita jangan sampai melakukan. Iya. Nah, terkait apakah itu dilipat gandakan atau tidak, ya Allahu alam. Yes, benar. Tapi kemungkinannya tidak dilipat gandakan, tapi tetap saja Dosanya dosa besar. Berdosa. Betul. dosanya tetap dosa besar. Betul. Dan yang paling pasti adalah kita mendapatkan kerugian yang Iya. serugi-ruginya. Rugi-ruginya. Karena ya yang saya juga sedikit pahami bahwasannya bulan suci Ramadan ini memang betul-betul spesial. Yes. Bahkan saking spesialnya sholat qiyamul lail, Mm-mm. sholat malam, sholat tahajud itu dimajukan. Ya. Bisa sesudah Isya kita laksanakan. Mm-mm. Kalau biasa kan ngerjain sholat tahajud itu kan Ya. susahnya luar biasa. Iya. Untuk Ini kita bangun ini malam kita itu, dipermudah gitu ya. ini dipermudah, Ustaz. Betul. Sesudah Isya mendengarkan kultum sebentar, udah Ikut. sholat tahajud tuh. Yang benar nggak, Ustaz? Iya, Itu benar. sholat tahajud kan, Ustaz? Iya. heeh. Qiyamul lail ya, Ustaz, Ya, ya? jadi ada sebagian ulama mengatakan itu tahajud apa qiyamul lail gitu ya. Qiyamul lail itu kan menghidupkan malam. Al-lail itu malam. Jadi menghidupkan malam itu biasa dimaknai dengan sholat gitu. Ya. Jadi sholat yang dikerjakan di malam hari itu Di malam namanya hari. qiyamul lail gitu ya. Siap. Nah, secara spesifik ada ulama membagi lagi ada sholat-sholatnya, ada sholat witir, ada sholat tahajud gitu kan, ada sholat tarawih. Nah, Tarawih. khusus di bulan suci Ramadan itu yang ini kan sholat tarawih gitu ya. Ya. Ada juga yang mengatakan itu qiyamul lail ya sholat malam. Nah, sholat Iya. malam sholat yang dikerjakan di malam hari setelah sholat isya Bisa, gitu. betul. Ada juga yang ingin kalau tahajud kan dia ada syarat itu. Syaratnya mesti harus tidur dulu. Nah, sebagian Ya, ulama mengatakan nah dia itu. walaupun sebentar sekejap gitu. Tapi apakah dia sholat Itu yang susah. sholat Kadang malam kata bangun ya Pak ya. lewat gitu ya. gitu. Nah, tapi kalau misalkan
sholat malam, ya di sholat tarawih itu momen untuk sholat malam. Jadi ada yang mengistilahkan itu sholat malam, ada juga yang mengistilahkan sholat tarawih, itu sama aja. Nah jadi siap. sama. Nah, jadi ya, tetap pahalanya sama gitu. Nanya ke Lukman nih, Apa itu? sholat tarawih enggak? Ya. Nah, ayo. Sholat. Tapi dalam 13 Ramadan sepertinya Bolong-bolong. 5 gitu. Situ 5 gitu, yang Ustaz. pergi ke masjid untuk sholat tarawih ya? Iya. Kenapa kira-kira? Kenapa ya Ustaz ya? Iya. Ah. Karena nggak sempet gitu ya. Kadang gini setelah Isya itu sepertinya ketiduran. Karena mungkin karena begah kali ya Ustaz Iya. ya. Cuma memang Kenangan. iya. Wah. Cuma memang kadang diharuskan saya gak harus gitu. Oh yaudahlah saya mau sholat gitu. Memang kelewatan, kadang kelewat gitu. Iya. Itu sih. Nah, Ustadz, ya saya nggak mau hanya justifikasi beliau ya. Iya. Termasuk saya Ustadz. Heeh. Saya juga jujur aja saya bilang sholat malam saya, sholat tarawih saya Iya. bolong-bolong juga nih Ustadz. Mhm. Nah, kenapanya ya itu tadi mungkin ada kelemahan iman saya. Betul. Heeh. Kelemahan iman itu misalnya nih lagi ya kita di bulan puasa ini kan agak sedikit disibukkan duniawinya tuh kalau malam hari itu Mhm. bukber gitu Ustaz. Astagfirullah. Nah, ada bukber ini yang Iya. sehingga membuat kita ujung-ujungnya jadi nggak bisa sholat Iya. tarawih Iya. gitu kan. Heeh. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain gitu Betul, kan. heeh. Nah, apa nih kira-kira penyemangatnya di Ustaz biar Iya. kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah seperti tarawih itu. Karena kan ya balik lagi juga nih, lah manusia ini nggak ada tahu bersyukurnya nih ya. Kita pasti nanti udah melaksanakan yang wajib, Iya. ujung-ujungnya yang sunnahnya kayaknya sesuatu yang nggak penting. Iya. Iya. Heeh. Ada udahlah. terlintas itu. Sunnah kok gitu loh. Iya Iya, gitu Yang Pak. penting Pak. aku Iya. sholat isya, yang benar-benar. penting saya nggak batal puasa, Iya, saya yang penting puasa. wajibnya sudah dikerjain Wajib gitu. udah dikerjain gitu kan. Sunnahnya yang sholat tarawih dan segala macam, ini kan udah sunnah lu ngapain juga gitu. Nah ada nih kayak gini di setannya nih. Saya nggak tahu nih setan atau emang diri kita Iya. gitu. Iya. Setan bilang, lah aku kan udah Iya, dikurung, kan kok saya- kambing hitam kan, Iya, apalagi betul. dasar lu aja gitu. Betul itu Ustaz. Nah itu kira-kira gimana tuh? Ya, jadi gini, memang kalau misalkan ada beberapa di antara kita mungkin memang di momen puasa ini, Ramadan ini, aktivitas kerja itu justru lebih padat gitu kan. Capeknya justru lebih berbeda capek hari-hari biasa mungkin dengan hari yang lain. Nah, jika memang mungkin aktivitas yang kita lakukan dalam agenda tadi hingga kita tidak sempat melakukan ibadah yang sunnah tadi Ya. karena memang kondisi tadi kayak masukan begah atau capek dan seterusnya gitu, karena memang kondisi kerjaan yang berat gitu, apakah harus ditinggal, bahkan nanti harus memilih salah satu. Kalau nanti sholat tarawih nanti takutnya kerjanya nggak maksimal. Kalau nanti kerja ya efeknya nggak sempat, nggak kuat, kecapean, nanti sholat malamnya gitu. Nah jadi itu bagaimana gitu. Nah tentu yang wajib dulu, tentu bekerja bagi kita sebagai laki-laki, apalagi yang punya tanggungan, tentu Iya. bekerja itu adalah hal yang wajib gitu kan. Maka itu didahulukan gitu. Nah tinggal mensiasati lagi gitu kan. Di momen mana yang kita mungkin bisa untuk melakukan ini. Kalau misalkan tidak sanggup sholat tarawih bareng di masjid, kita bisa lakukan di rumah. Nah, Boleh. boleh di rumah gitu. Jadi kalau misalkan udah capek lah dengar ceramah lagi, imamnya Iya. lama, panjang gitu kan, ya udah nggak apa-apa sholat tarawihnya di rumah sebelum tidur atau pas setelah bangun sahur, sempetin gitu. 2 rakaat isobo boleh gitu, nggak mesti harus 8, nggak juga gitu. Oh berarti Iya. Boleh Ustaz ya. Boleh 2, boleh semampunya. Nah karena Allah itu melihat kita tuh jadi Allah itu bukan lihat kuantiti kita beribadah, enggak, tapi lihat bagaimana Quality. pengorbanan kita dalam rangka untuk beribadah pada Allah. Betul. Kita nggak biasa malam ya, orang yang nggak Ya. terbiasa dalam melakukan ibadah apalagi sholat tarawih gitu, itu 8 rakaat itu berat banget gitu. Padahal ayatnya pendek-pendek Iya. gitu. Iya. Kalau nggak biasa, aduh lamanya nih imam, dihitung banget itu. Iya. Lihat ini udah berapa? Oh 2. Bahkan ada yang sholat tarawihnya kayak MotoGP. Ada juga yang kayak gitu kan gitu. Biar Oke. cepat gitu Iya. kan. Nah, jadi yang kalau kita yang nggak biasa tentu itu akan berat. Nah, cuman itu balik lagi kekuatan hati kita.
Nah, Allah itu lihat kitanya gitu. Jadi gini, mungkin ada orang yang beribadah karena dia udah terbiasa dari kecil sampai besar. Lalu dia beribadah sholat tarawih itu enteng aja bagi dia. Bahkan yang 1 juz 1 malam tuh ya ada kan. Nah itu udah biasa gitu. Lah lalu ada orang yang dia ingin hijrah, dia ingin dengar podcast ini kan lalu termotivasi gitu. Oh yaudahlah, di momen ini aku mau sungguh-sungguh lah, mau ubah habit lah, mau ubah kebiasaan buruk lah, mau jadi diri lebih baik lah. Sholatlah tarawih dia. Sholat tarawih berat banget. Hingga mungkin dapatnya cuman 4 rakaat habis itu pulang dia. Tapi dengan pengorbanan yang luar biasa. Kira-kira mana ibadah yang pahala yang lebih besar di mata Allah? Apakah orang yang sudah biasa hampir 1 juz 1 malam sholat malamnya, bacaan ayatnya, atau hanya dia yang baru pertama sholat malam dengan pengorbanan yang luar biasa, godaan yang begitu berat, bisanya 4 kali. Mana yang lebih Allah nilai orang yang baru ini? Kenapa? Karena pengorbanannya besar. Betul. Begitu juga kayak misalkan sedekah, infak. Apakah misalkan orang yang kita nggak bisa nilai kan berapa jumlah infak sedekah yang orang berikan. Misalkan kalau Mas Lukman infak misalkan 100.000, besar nggak? Besar. Tergantung. Kalau Mas Lukman punya uang 1 miliar, 100.000 itu kecil bagi dia. Iya juga. Iya nggak? Iya. Nah tapi kalau misalkan saya mungkin infak 100.000, uang saya cuma 200.000, 50%-nya. Nah, di mana yang lebih besar? Allah nilai persentase. Makanya zakat tuh persentase, itu adilnya Allah. Nah, gitu. Jadi lihat kesungguhan kita, atau mungkin ini dengan, infaknya cuma 10.000 nih, 10.000 besar nggak dibandingkan Mas Lukman yang infaknya 100.000? Tapi Mas Lukman punya uang 1 miliar. Saya mungkin cuman punya uang 200.000, infaknya 10.000. 10%. Nah, iya artinya kalau 1 miliar dari 100.000 berapa persennya? 0,1%. Kan gitu. Kecil banget gitu. Allah nggak nilai jumlahnya, tapi nilai berapa besar pengorbanan kita untuk melakukan ibadah tadi. Nah jadi ini kan tergantung habit, tergantung lingkungan, kultur kita. Semakin berat ujiannya, semakin berat lingkungan yang kita jalani untuk melakukan ibadah tadi, effortnya besar, maka semakin besar pula Allah nilai pahalanya. Masya Allah. Kita nggak biasa baca Al-Quran, semangat nih, motivasi nih, baca, mau jadi lebih baik. Baca, orang mungkin baca 1 duduk bisa 1 juz Mas. Betul. Kita boro-boro 1 juz, 1 halaman rasa 1 jam gitu ya. Kadang lihatnya minder juga tuh saat kita lagi sama-sama duduk di masjid gitu kan. Orang lancar kayak lebah mendengung gitu kan. Kita terbata-bata gitu. Tapi apa yang Allah nilai? Ikhtiar kita dengan effort yang besar itu jauh lebih besar dibandingkan orang yang udah terbiasa. Nah gitu. Jadi motivasinya tuh gitu Mas. Nah insya Allah dengan pengorbanan yang besar kita lakukan, Allah tidak lihat jumlah ibadah yang kita lakukan, tapi Allah mau lihat pengorbanan yang kita berikan untuk ibadah itu. Ketulusan. Bisa jadi nih Mas, orang misalkan ibadah, belum tentu ibadah orang yang misalkan 1 juz 1 malam sholat malamnya itu diterima atau jauh lebih besar, tergantung niat lagi. Tergantung, kadang ada orang yang berbangga-bangga juga dalam beribadah. Aku 1 malam 1 juz sholat di sana di masjid itu, di masjid itu. Kok berapa? 8 biasa, cepat apalagi. Gitu. Nah tergantung niatnya, jadi tidak ada yang tahu mana yang lebih baik, maka tergantung niat kita, ketulusan kita gitu. Dan itu hanya Allah yang tahu. Di situ letak Islam tadi. Jadi kita nggak bisa juga riya dia apa, udah biarin tuh urusan dia gitu. Jadi Lukman harus tetap semangat nih Lukman. Semangat nih. Walaupun hanya 5 kali tadi kan. Berapa bisa aja coba gitu. Yang penting azam itu berniat dengan sungguh-sungguh. Iya, berniat dengan sungguh-sungguh untuk melakukan, untuk jadi lebih baik. Jadi momen Ramadan kali ini aku mau jadi lebih baik. Aku mau bawa kebiasaan ini, bentuk kebiasaan ini nanti setelah bulan Ramadan juga dipertahankan. Nah, justru dengan itu tuh jauh lebih besar daripada orang yang mungkin udah biasa melakukan itu. Jangan sampai karyawan Jumbo diwajibkan buku Amaliyah Ramadan ya.
Nanti dejavu ya. Teringat. Terkadang itu untuk kita pribadi gitu Iya, ya. Untuk kita pribadi boleh muhasabah gitu. Iya, Muhasabah gitu kan. Itu bisa juga gitu kan. Tapi nggak mesti harus dari manajer langsung wajibkan itu, ya kayak anak-anak juga Iya. diperlakukan. Jadi nanti nggak Karena ikhlas kan. biar ini tujuannya biar motivasi nih, biar karyawannya kuat beribadah. Iya. Tapi ngomong-ngomong masalah taraweh, Lukman, dulu ngisi gak sih buku amal Ramadan? Terakhir. Jujur. Ngisi Pak, cuma gini. Cuman nyontek punya teman yang salat ya. Ada beberapa. Benar. Ada beberapa, cuma memang kadang di kampung aku jarang banget ada ceramah kali ya. Mungkin dalam sebulan Ramadan 3 kali. Jadi ya kita kebanyakan ya Langsung sholat tarawih aja. langsung sholat tarawih dan juga bikin nihil gitu. Oh iya. Iya, Karena nggak ada gitu. ceramahnya. Gak ada ceramahnya. Kadang-kadang biasa kita juga bikin. Itu biasa di kampung yang di peta nggak ada. Oh iya Lukman. Oh my god. Di mana? bercanda. Oh berarti dulu waktu buku Amalia Ramadan nggak full ya? Maksudnya kalau untuk sholatnya mungkin full ya. Atau Itu terus tanda tangan siapa tuh? Tanda tangan ustadz atau tanda tangan sendiri tuh? tanda tangan Ustaz. Oh. Kita minta tiap tarawih. Iya tuh ngantri ya. Dia ngantri tuh mendadak artis ya. Iya. Kalau saya dulu, wah itu kayaknya sesuatu yang menjadi momok sih Ustaz. selama masa perkembangan remaja itu. Setiap tahun itu kita selalu menakuti kalau tiba-tiba guru sudah membagikan buku Amaliyah Ramadan. Ini harus penuh katanya. Iya. Ya. Saya dulu punya kebiasaan itu Mas. Gimana Ustaz? Jadi buku Amalia saya itu dipotokopi oleh teman-teman saya. Buku Amalia saya lengkap. Oke. Lengkap 1 bulan. Oke. Nah jadi buku Amalia saya itulah buku Amalia yang bertahan hingga tahun ke tahun. Gara-gara lengkap itu. Gara-gara lengkap, jadi tahun berikutnya itu dicontek, ditiru. Isinya cuman ganti nama ustadznya, Iya, isinya sama. Masya Allah. Jadi cuman buka Amalia saya gitu yang di bulan Ramadan yang itu digandakan dan bertahan. Orang kan biasa di store kan dikasih kan. Iya, Ini sebelum dikasih ke guru disimpan. Sini dulu, Kenapa? Karena fotokopi dulu, untuk fotokopi tahun dulu. depan. Oh, Visioner sekali teman-teman Ustaz. Iya visioner sekali. Nyonteknya itu udah level tinggi. Iya, untuk tahun depan. Iya, Bro. jadi persiapan tahun depan. Iya, jadi dia sebelum Ramadan udah dia isi. Jadi bisa nyantai Ramadan, bisa main petasan gitu. Kok saya dulu nggak kepikiran ya? Bahaya juga ini. Oke. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Sebelum kita mengakhiri. Oke, sebelumnya kita mau sedikit informasi dulu ya. Iya, untuk ini kita seluruh ada warga-warga Pekanbaru dan sekitar. iya segmen promosi. Bahwasannya kita di sini ini di Jumbo Mart memiliki yang namanya Jumbo Bakery. Nah, kita juga punya kue-kue kering dan juga kue-kue roti-roti yang fresh from the oven. Dan ini semuanya diproduksi sendiri dari Jumbo Bakery kita, dari pabrik kita di Jumbo Mart. Oh, jadi Jumbo Mart sudah ada bakery-nya ya? Sudah ada, Sudah Ustaz. ada. Dan ini sudah hampir setahun lebih kita Oh gitu. produksi sendiri semuanya. Dan insya Allah produk-produk kita halal dan juga berdasarkan bahan-bahan yang berkualitas. Sebagaimana puasanya umat muslim yang selalu berkualitas. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, back to topic. Ada pertanyaan ini Ustaz. Ini terkait dengan, mungkin ini pertanyaan terakhir tapi agak panjang nih sedikit pembahasannya. Terkait, nah tadi kan udah puasa, ibadah. Ada sebuah stigma budaya dalam umat muslim, saya nggak tahu apakah hanya di Indonesia, apakah di seluruh dunia, terkait dengan menyambut Lebaran, Ya. Idul Fitr. Nah, ini kan nggak tahu ya Ustaz ya. Kalau saya pribadi, saya melihatnya itu kayaknya udah mulai agak salah kaprah. Ya. Kenapa saya bilang salah kaprah? Kita kan menyambut bulan Syawal, menyambut Kemenangan. 1 Syawal, kemenangan Idul Fitri. Itu memang benar. Di dalam hadis-hadisnya juga dinyatakan kita harus bersuka cita, harus dalam kondisi senang, bahagia. Orang yang tidak makan harus kita kasih makan. Disitulah ada zakat fitri dan zakat fitrah dan segala macam. Nah, cuman kan kayaknya di masyarakat kita, mungkin di saya sendiri atau di keluarga saya sendiri, ada semacam budaya wajib
membeli sesuatu yang baru-baru. Padahal Kalau nggak baju baru nggak lebaran. nggak lebaran, Iya. ya kan? Atau mungkin ada sesuatu yang baru di rumah, Iya. Kalau nggak rumahnya cat baru nggak lebaran. nggak lebaran, atau nggak gorden baru, kayaknya nggak bisa terima tamu gitu. Iya. Malu gitu. nerima Betul. tamu. Nah, ini kan menurut saya pribadi Betul. kayaknya agak salah kaprah nih, Iya. Ustaz. Heeh. Terus juga ada lagi, ini saya gabung aja Ustaz ya, terkait dengan pemanfaatan uang THR. Nah, Ustadz kan seorang juga akademisi. Bagaimana pendapat Ustadz nih terkait dengan pemanfaatan uang THR? Padahal kan uang THR itu mungkin dulunya bukan peruntukannya untuk membeli segala sesuatu yang baru-baru dan dihabiskan Iya. di bulan Ramadan ini Betul. untuk menyambut bulan Syawal nanti, Iya. Idul Fitri. Heeh. Kan kayaknya bukan Jadi itu uang deh. uang THR-nya itu langsung lewat aja Langsung gitu ya. habis. Waalaikumsalam. Terima langsung gitu. Waalaikumsalam Ustaz. Langsung Lewat. cekot Iya, gitu. cekot. Belum lagi nih Ustadz. Kemarin saya sempat bahas juga tuh sama Mas Lukman. Belum lagi ada yang namanya budaya menambang. Nah, menambang Apa tuh namanya? bagi-bagi THR. Oke. Untuk ponakan. Iya. Untuk anak-anak yang ada di sekitar rumah betul, gitu kan. betul. Ha. Atau untuk keluarga-keluarga segala macam. Iya. Nah, ini menurut Ustadz dalam Islam itu sebenarnya harusnya baiknya fitrahnya menyambut bulan suci, menyambut Idul Fitri itu Ya. seperti apa sih baiknya? Oke, baik. Nah, Siap. ini menarik ini pertanyaannya Ya. karena memang ini relate sekali dengan kondisi Sangat kita relate. sekarang. Nah, perlu dipahami bahwa kenapa terjadi budaya itu, apakah di tempat-tempat lain seperti itu, kan gitu. Itu. Iya, tapi tidak sepenuhnya dan tidak se ekstrim di kita. Wah, Iya. wah. Jadi memang rata-rata yang penduduk mayoritas muslim, momen hari raya itu memang momen yang bersuka cita, Ya, momen yang semuanya serba istimewa. Ya. Yang namanya istimewa tentu ada yang baru gitu ya, Ya, ada yang ya. spesial lah di situ ya. ya. Karena memang momen hari raya. Tapi kalau sempat over apa? Kenapa? Karena memang dianjurkan juga dalam Islam oleh Rasulullah itu kita ketika menyambut hari raya itu memang disunahkan untuk memakai sesuatu hal yang baru. Oh, Kayak oke. baju disunahkan untuk pakai baju baru dengan catatan Ah. kalau memang mampu. Mampu. Ini bukan wajib ya. Betul. Ini bukan wajib, ini bukan jadi satu keharusan, tapi di momentum itu Rasul tuh sebenarnya pengen itu. Ini syiar. Ya, Syiar semarak biar Islam itu indah ya, keren ya. ya. Asik juga ya, ada hari rayanya juga, ada hari happy-nya, nggak monoton. Udah sehari udah 1 bulan beribadah gini gitu ya. Sholat puasa, sholat tarawih, sholat malam gitu. Ada momentum di mana Rasul kasih kesempatan kita untuk menunjukkan ini kaum muslimin tuh juga bisa happy, bisa sukacita, bisa undang makan besar dan seterusnya. Nah itu. Jadi sebenarnya itu bagian dari syiar Islam, Ya. bagian dari hari raya kemenangan. Hari raya memang semua happy. Nah namun seiring berjalan waktu kan di sini udah mulai bergeser, sesuatu hal yang sunnah, sesuatu hal yang syiar tadi itu menjadi seolah-olah wajib. Nah jadi ketika kita hari raya itu tidak ada baju baru itu jadi sedih. Nah, wajibnya itu bahkan sampai memberatkan gitu. Nah Ustaz. memberatkan, iya karena wajib itu seolah harus gitu. Iya. Kalau enggak Nggak afdol. nggak afdol gitu kan. Nah. Nah makanya tadi itu sampai tadi ketika kita udah biasa bagi-bagi sadakoh, kalau misalkan bagi keponakan, bagi ke apa teman dan seterusnya, bagi THR ya, Iya, yang iya. amplop kecil-kecil Iya, iya. itu Nah. itu kan sebenarnya budaya bagus yang apa namanya harus tetap disemarakan, tapi itu tidak menjadikan satu, karena masalahnya mental kita tuh seperti ini Mas. Jadi ada masanya mungkin kondisi ekonomi kita bagus. Ya. Momen tahun lalu 2 tahun yang lalu mungkin kita bagus gitu, kasih. Tahun sebelumnya juga kita bagus, kita kasih juga Iya. gitu. Tahun ini mungkin kita Belum kondisinya tentu. apa? Iya, Itu diminta. betul. Ketika pas ngasih pertama itu senang, alhamdulillah makasih Om. Heeh. Tahun kedua dikasih, senang lagi. Iya. Tahun ketiga nggak dikasih, marah. Seolah-olah ngasih itu jadi kewajiban. Iya. Yang nggak Iya. ngasih, pelit. Padahal kan ngasih itu sunnah gitu ya. Nggak usah lah mungkin masalah ngasih nggak ngasih. Mungkin jumlah dikurangi kali. Jumlah dikurangi aja.
Kok Kok dikurangin? Tahun lalu Ah, segitu. udah kere dia. Ah. Atau pas kebetulan mungkin lagi nikah, itulah kalau udah nikah berkurang. Padahal memang kondisinya. Nah, itu juga mental juga gitu ya. Mental kita semua tuh gitu. Memang rata-rata kalau udah dikasih tuh kasih sekali, kasih 2 kali, kasih ketiga kalinya kalau nggak kasih jadi suatu kewajiban. Iya. Nah, ini juga perlu Betul ini. dikoreksi bagi Iya. kaum muslimin. Apakah seperti itu? Tentu tidak gitu. Iya. Memberi itu kan sedekah, satu ibadah yang bagus, tetapi yang diberi itu sudah selayaknya itu nggak menjadikan itu satu keharusan yang harus kasih dia gitu. Iya. Harusnya apa? Mentalnya tuh harus diganti. Mentalnya bukan nerima, tapi memberi. Memberi. Iya. Pernah nggak diajarin anak-anak nih, anak-anak kita, diajarin untuk memberi? Nggak pernah. Minta tuh sama om itu, ayo minta sama om itu. Kan diajari malah. Kok kayak ngerasa ya saya. Jadi orang tua ngajarin anak untuk punya mental miskin. Mending ajarin anak untuk memberi. Jangan ajarin anak untuk Menerima sama minta. menerima. Nah, begitu juga untuk sama seperti mindset kita semua serba baru atau apa. Iya, kalau bagi yang mampu. Kita tahu kondisi ekonomi sekarang sulit, Betul. serba susah nih sekarang nih ya. Betul. Semuanya lininya baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah itu level menengah itu udah goyang, mulai apalagi hilang. yang di bawah gitu Iya, ya. katanya Nah, udah mulai hilang. maka itu tidak menjadi satu keharusan, kewajiban dan tidak memberatkan, tapi memang apa substansi dari lebaran tadi, substansi dari hari kemenangan tadi. Substansinya apa? Kita meraih predikat takwa. Kebaikan yang kita banyak lakukan selama di bulan suci Ramadan kita bisa bawa di bulan-bulan berikutnya. Itulah substansi sebenarnya merayakan kemenangan. Bukan dari segi penampakan, bukan dari segi fisiknya yang Ya, terlihat visualnya. serba mewah, tapi di hatinya kering. Di sikapnya tidak ada perubahan yang mendasar. Dia jalanin Ramadan full, setelah Ramadan sama aja dengan bulan-bulan nggak ada perubahan. Betul. Artinya apa? Ini nggak ada efek. Nah, harusnya kita jadi muhasabah kita semua juga agar apa? Agar menjadikan momentum Ramadan ini momentum perubahan, mulai dari perubahan sikap kita, attitude kita, ibadah kita, pemahaman kita terkait dengan keislaman nanti. Agar apa? Agar menjadikan kita lebih baik. Mental kita juga harus dibentuk. Justru di bulan suci Ramadan ini membentuk mental jadi lebih baik. Yang tadinya mungkin kita boleh miskin. Bukan mungkin tidak miskin, kita boleh tidak secukupnya gitu ya, cukup. tapi tidak boleh punya mental miskin. Kita harus punya mental kaya yang tadi memberi kita nggak mesti harus banyak kan memberi. Betul. Yang penting mengajarkan, tidak ada niat untuk tangan jadi tangan di atas lebih baik untuk tangan di bawah. Nah, jadi kalau misalkan mau menyalurkan semangat nih, apalagi infak kan, sedekah kan. Nah, di momen bulan Ramadan inilah justru harus memperbanyak, bukan di momen Syawal. Betul. Kalau bagi-baginya di Betul. momen Syawal nggak dilipat gandakan. Iya, Usman. karena udah Iya nggak out nggak of bu- date. Iya, udah habis Ada luar limitnya. Justru kalau mau berinfak sedekah bisa disalurkan. Kayak misalkan di Yayasan Cahaya Islam. Nah, itu menyalurkan donasi ke pondok-pondok tahfiz, penghafal Al-Qur'an. Masya Kita mungkin Allah. nggak bisa hafal Al-Qur'an, Mas. Iya. Tapi ketika kita salurkan donasi kita, Ke apa yang anak-anak mereka yang hafalkan, apa itu pahala yang terus mengalir ke kita. Masya Allah. Sama dengan apa yang mereka kerjakan. Kan kita nggak sempat lagi menghafal Al-Qur'an gitu. Iya. Tapi ada orang-orang yang siap menghafal Al-Qur'an, lalu kita support mereka, kita dukung mereka, kita bantu program kegiatan mereka, insya Allah kita juga akan mengalir pahala. Apalagi Al-Qur'an yang mereka sudah hafal, mereka sudah amalkan, mereka ajarkan lagi kepada yang lain, pahalanya ngalir nggak? Kecipratan. Ngalir, dia ngalir ke Kita. kita, Masya Allah. Nah, di momen apa? Ramadan ini. Kenapa momen Ramadan ini penting? Karena double pahalanya. Kata Rasulullah, ketika orang bersedekah itu nanti bercabang 7. Jadi satu cabang 7 ini bercabang lagi 10 berarti 70 kali lipat digandakan. Masya Allah. Nah, Insya Allah dari satu Dari satu amal pahala, yang kita amalan. berikan gitu, Mas. Oke, Ustaz, keren banget. Jadi mentalnya harus diganti nih di momen. mentalnya harus Iya. diperbaiki. Jadi Catat jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang. Kadang tuh gini Iya. ya, kita tuh membeli sesuatu itu kadang kita nggak butuh itu, cuman ingin. FOMO tadi. Ya, ada keluaran terbaru handphone. Iya. Ini masih bagus handphonenya, masih layak pakai. Tapi karena mumpung dapat THR, kapan lagi Iya. ganti mau apa? Itu juga ada hujahnya lagi, Mas.
kalau nggak dibelikan juga uangnya akan habis. Iya. Ah. Hidup cuma sekali. Hidup gitu. cuma sekali. Oh, my God, betul. Apa istilah kalau Gen Z sekarang self reward apa? Ah iya, Iya, self reward. self Work reward. life balance, self reward untuk kita yang udah capek-capek bekerja. Nah, itu. Karena THR ini kan bukan sebuah uang yang diperjuangkan. Iya, uang panas nih. Dia Oh, bonus iya. tuh. Semacam bonus kan. Bonus. Uang panas gitu. Iya, pas lagi momen liburan udah healing dulu dah. Udah jadi harusnya kan ya kita dapat sedikit, tentu itu dimaksimalkan nabung ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgent ke depan. Betul. Gitu. Harusnya Betul itu itu, gitu. Ustaz. Sementara kan kita ya udah ya self reward kemudian healing. Makanya saya kok juga lama-lama mulai mikir gitu. Ya pantas aja selama bulan Ramadan itu perekonomian itu berputarnya luar biasa. Kencang sekali. Kencang Ya, sekali. peredaran uang tuh keluar semua. Betul. Apakah karena dibentuk dengan budaya yang salah, siapa tahu gitu Iya. kan. Cobalah, nggak ada yang murah Ustaz. Iya. Tiket semuanya berkali-kali lipat. Tiket mahal. Pulang Tapi ini masuknya habis nggak? Habis. habis. Iya. Ya mau nggak Barang-barang semua naik. Mau- Habis nggak? iya. Habis gitu ya. mau nggak mau. Nah, ya itulah tadi ya, mungkin artinya mentalnya itu mungkin harus diperbaiki. Yes. Bisa jadi kayak ini kemarin saya juga ada bahas sama Lukman ini. Iya. Lukman kemarin berapa tiket kalau mau pulang kampung? Naik travel tuh padahal. 300 kalau lebaran. Lebaran 300. Dari Dari Normalnya? dari 150. 152 kali. Dua kali lipat naiknya. Masya Allah. Itu masih Itu pun tiket- rebutan ya? iya, Apa ordernya apa pesannya tuh dari sekarang? dari seminggu paling lama. Seminggu paling lama. Kalau enggak udah habis gitu ya. Kalau enggak sudah ludes. Dinaikkan 100 kali lipat lagi gitu. tetap aja. Lagi gitu ya. Tetap Iya. aja gitu. Nah, itu makanya saya bilang, aduh, apa kan enggak kan masalah kayak budaya pulang kampung, bertemu orang tua segala macam, kan nggak mesti lagi lebaran ya Ustaz. Iya. Justru harus kita temui itu di hari-hari biasa Iya. juga bisa. Di bulan gitu Betul, loh. betul. Heeh. Harus sesering mungkin malah, Iya, bukan hanya di momen lebaran gitu. betul. Heeh. Nah, ya itu sih. Cuman memang Kegelisahan, urufnya kita, kegelisahan. budaya kita di Iya. Indonesia tuh Iya. memang kalau nggak lebaran, nggak pulang kampung, nggak lebaran. Itulah. Jadi sampai dia berlinang air mata itu, Iya. apalagi kita di Pekanbaru ini hampir semua rata-rata orang perantauan gitu ya. Betul. Tiba pas momen lebaran itu sepi. Betul. Kos-kosan, kontrakan itu pada sepi. Mau lebaran Kosong. sama siapa? Betul. Betul. Jadi betul, ini problematika juga sih sebenarnya. Iya. Kalau nggak lebaran ya udah berlinang air mata itu Mas Lukman gitu. Nah, jadi pemirsa semua penonton podcast kita, Iya. ya mudah-mudahan ini apa yang tadi udah dijelaskan sama Ustadz banyak memberikan manfaat dan juga pemahaman-pemahaman baru nih bagi yang kita tadi merasa belum banyak mengetahui tentang hukum-hukum Islam, tentang bagaimana fikihnya, bagaimana kayak tadi ada pembahasan bagaimana mengganti puasa dan lain sebagainya. Nah itu mudah-mudahan sahabat-sahabat dari Belanjo, nah ini bisa teredukasi ya. Sudah ada pencerahan ya. Apa tadi Mas? Belanja panjangannya? Obrolan enak bersama Jumbo. Bersama Jumbo. Bersama Jumbo. Karena kita disponsori oleh Jumbo, Mas. Iya. Nah, kemudian tadi juga ada dibahas terkait dengan budaya-budaya lebaran nih. Nah, budaya-budaya lebaran itu sebaiknya kan memang sesuatu yang tidak dipaksakan. Jangan sampai THR atau apapun rezeki yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini ujung-ujungnya malah menjadi sebuah kesalahan yang kita sesali berikutnya. Terlalu jor-joran, ujung-ujungnya nanti malah di bulan berikutnya jadi gak punya uang. Nah ini kan jauh lebih berbahaya. Apalagi kalau sampai kita, ya maaf cakap, harus pinjam-pinjam uang. Nah ini kan berarti sudah melebihi dari kapasitas yang seharusnya. Jadi artinya kita boleh melaksanakan Idul Fitri itu dengan sukacita, dengan senang, dan juga dengan sesuatu yang baru, tetapi tidak berlebihan. Dan sesuai dengan kapasitasnya Ustadz ya. Ya. Nah, mungkin dari saya, itu dari Ustadz mungkin ada final conclusion atau kata-kata yang mau disampaikan Ya. terakhir nih kira-kira? Jadi pemirsa apa? Belanja. Belanja Oh, yang belanja. dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi momentum Ramadan ini momentum kita latihan, membentuk habit baru, mengazamkan diri, mengkomitkan diri, saya momentum Ramadan ini ingin jadi lebih baik yang kita bawa setelah bulan Ramadan. Jadi kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mudah.
Betul. Kenapa? Karena semua orang baik-baik gitu. Betul. Orang bisa sabar gitu ya. Betul, Orang nggak nguncingin puasa gitu ya. Betul. Nah, justru kita dimudahkan di momen Ramadan ini karena semua orang pada baik, semua orang pada rajin sholat, semua orang pada murah senyum gitu ya. Yang mungkin nggak biasa nutup aurat pakai hijab gitu. Betul. Intinya tidak Nah. ada keterpaksaan. Betul. Jadi di momentum yang kita belajar jadi lebih baik ini, semoga setelah Ramadan kita bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan Amin, ya itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Lukman, kira-kira ada yang mau disampaikan nih untuk pemirsa kita juga? Untuk pemirsa juga untuk semoga untuk obrolan kita pada podcast ini dan juga audiens tetap tonton ya, dan juga kita di dalam suasana Ramadan aku juga ngucapin tetap semangat berpuasa dan jangan budim gitu ya. Apa tuh Budi? Buka diam-diam. Mokel ya. Vokal itu sih. Ya. Oke, terima kasih Ustadz, terima Ya, kasih sama-sama. Lukman. Iya. Kita sampai ketemu lagi di momen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumbo Mart, belanja cermat, pilihan keluarga bijak.